Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan 9 dan 10 di minggu sekarang ini, saya akan menjelaskan terkait dengan populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampling, dan terkait dengan data penelitian. Baik, pertama-tama saya akan jelaskan terkait dengan populasi. Apa sih yang dimaksud dengan populasi, ya, dan sampling? Kita bisa lihat di sini adalah bahwa populasi itu adalah wilayah generalisasi. Jadi generalisasi itu adalah keseluruhan, general, ya. Bisa lihat sini adalah wilayah generalisasi. Kedua, memiliki karakteristik yang sama, terus ditetapkan oleh peneliti untuk ditarik kesimpulannya. Ini menurut Sugiono. Jadi populasi itu adalah sekelompok orang atau masyarakat yang berada di suatu daerah, ya, seperti itu, yang memang memiliki karakteristik yang sama, dan penentuan populasi itu sudah harus ditentukan oleh peneliti, karena nanti akan ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Itu adalah populasi. Nah, terkait dengan sampling atau sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi dari populasi tadi, misalnya populasinya ada 200 orang, ya. Nah, kamu ambil sebagian dari jumlah populasi tersebut. Nah, itu ya. Yang kedua, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Artinya betul-betul mewakili, ya, betul-betul sama, ya, dari karakteristik dan lain sebagainya. Itu sama, seperti itu. Oke, itu tadi terkait dengan populasi dan sampel. Berikutnya, nah, ini ada manfaat sampling, ya. Jadi kenapa dalam penelitian itu nggak diambil semua? Karena tadi, ya, kita harus mengetahui hal yang memang bisa kita ambil, ya, dari populasi yang menggunakan sampel tadi. Yang penting sama karakteristiknya, tidak boleh berbeda. Nah, manfaat sampling di sini adalah menghemat biaya penelitian. Kedua, menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, memperluas ruang lingkup penelitian. Nah, ini adalah manfaat dari kita mengambil sampling dari populasi. Jadi tidak terlalu menginikan biaya banyak, ya. Yang penting terwakili. Nah, ini ada syarat sampling. Syarat sampling ini atau syarat sampel, ya. Teknik sampling boleh dilakukan jika populasi bersifat homogeni atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Nah, di sini bahwa nanti yang dijadikan sampling itu betul-betul harus homogen, yang memiliki karakteristik yang sama. Bila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang dihasilkan dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik populasi. Nah, ini makanya harus homogen, ya, seperti itu, harus sama. Nah, kita lihat di sini ada teknik sampling. Nah, jadi dalam pengambilan sampling itu ada tekniknya untuk mengambil. Nah, ini ada yang dinamakan dengan probability sampling sama non probability sampling. Nah, non probability sampling itu, mohon maaf, itu adalah anggota populasi yang dijadikan sebagai sampling itu memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampling, ya. Kalau non probability sampling berarti si anggota yang dijadikan sampling itu sudah sudah
ditentukan oleh si peneliti. Jadi si anggota dari populasi itu tidak memiliki kesempatan untuk dijadikan anggota sampling karena sudah ditentukan oleh si peneliti. Kalau probability enggak ya, jadi punya peluang. Nah, di sini ada beberapa macamnya, ada simple random sampling, kalau yang probability ya, systemic sampling, stratified sampling, multiple or double sampling, ada terus multi-stage sampling sama cluster sampling. Nah, di sini Bapak tidak akan menjelaskan yang systematic, stratified, multiple dan multi-stage ya. Bapak akan menjelaskan tentang simple random sampling dan cluster sampling kalau di probability, karena ini yang sering digunakan dan cocok untuk di penelitian-penelitian di prodi PJKR. Simple random sampling adalah pengambilan sampling secara acak ya, secara acak sederhana. Jadi menggunakan undian, gulungan kertas seperti itulah ya, begitu. Nanti Bapak akan jelaskan terkait dengan penghitungan pengambilan jumlah sampling. Nah, berarti ini teknik samplingnya itu masuk ke probability sampling dengan menggunakan simple random sampling, acak sederhana. Nah, terus berikutnya cluster sampling. Cluster sampling itu adalah pengambilan sampling berdasarkan kelas. Jadi tidak berdasarkan orang per orang, tapi berdasarkan kelas, cluster. Misalnya kalau di sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Nah, kelas 1 itu misalnya ada 7 kelas. Nah, jadi diambilnya berdasarkan kelas tadi ya, gitu. Seperti itu. Nah, non probability sampling itu ada incidental or accidental sample, purposive sample, quota sample sama judgment sample. Nah, di sini juga Bapak akan hanya menjelaskan terkait dengan purposive dan quota sampling karena memang ini yang sering digunakan ya, Bapak tidak terlalu ini. Nah, kalau purposive sampling itu adalah pengambilan sampling berdasarkan kriteria. Jadi sudah ditentukan oleh si peneliti kriterianya bahwa sampling yang saya inginkan adalah misalnya kelas 1 sudah mengetahui atau bisa teknik dasar. Nah, jadi sudah ditentukan. Nah, kalau kuota sampling itu adalah berdasarkan kuota. Jadi ada berapa kuotanya? Misalnya ada 10, ya diambil semuanya 10. Seperti itu. Oke. Nah, di sini tadi yang Bapak bilang itu bahwa teknik pengambilan sampling itu ada tadi mau itu sample random dan mau itu cluster sampling. Nah, itu ada penghitungannya ya. Terutama yang menggunakan simple random sampling ya, begitu. Jadi cara penghitungan rumus Slovin ya untuk menghitung besaran sampling. Karena jangan sampai nanti kamu mengambil sampling itu asal tidak akurat lah maksud saya. Nah, dengan rumus Slovin ini akan akurat. Berapa sih besaran sampling yang harus diambil dari jumlah populasi. Nah, ini ada yang menggunakan rumus Slovin. Nah, ini ada rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dan dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Oke ya, ini adalah rumus Slovin. Nah, dari notasi di atas, jumlah N adalah jumlah sampel minimal dan N besar adalah populasi, sedangkan nilai E adalah error margin. Nah, ini ada penjelasan lagi. Misalnya, sebuah penelitian dengan derajat kepercayaan 95%, maka tingkat kesalahan adalah 5%. Sehingga peneliti dapat menentukan batas minimal sampel yang dapat memenuhi syarat. Margin error adalah 5%. Dengan memasukkan margin error tersebut ke dalam formula atau rumus Slovin. Jadi dalam sebuah penelitian itu ada margin error. Ada yang 1%, ada yang 5%. Nah, biasanya kalau ilmu-ilmu sosial itu 5% ya taraf margin errornya. Seperti itu. Oke. Nah, contoh hitung rumus Slovin. Berdasarkan notasi rumus besar sampel penelitian minimal oleh Slovin di atas, maka apabila kita punya 1000 orang, ini populasinya 1000 orang, dalam sebuah populasi, kita bisa tentukan minimal sampel yang akan diteliti. Margin errornya ditetapkan adalah 5%. Jadi kita sudah tetapkan margin errornya adalah 5% atau 0,05.
Perhitungannya adalah N sama dengan N besar dibagi dalam kurung 1 plus dalam kurung N kali E kuadrat, tutup kurung, ya double. Sehingga N sama dengan 1000 dibagi 1000 dibagi dalam kurung 1 plus dalam kurung 1000 kali 0,05 kuadrat. Maka nanti dihitung 1000 dibagi 1 plus 1000 kali 0,025 karena kuadrat tadi 0,05 maksud saya. Nah, N sama dengan 1000 dibagi 1 tambah 2,5. Jadi 1000 dibagi 3,5 sama dengan N-nya adalah 285. Nah, ini bisa dibulatkan karena 285,7143. Kalau komanya lebih dari 5 berarti dibulatkan ke atas. Ya, jadi di sini adalah 286. Jadi samplingnya adalah 286 dari 1000. Nah, seperti itu contoh penghitungan rumus Slovin. Oke, berikutnya adalah data dan teknik pengumpulan data. Ya, betul. Apa itu data? Data merupakan bahan baku dari informasi. Data bisa saja berbentuk angka, huruf, gambar, suara, suatu keadaan, bentuk, simbol, dan lainnya. Jadi itu adalah data. Makanya dalam penelitian penting sekali adanya data. Nah, ini data ada kualitatif dan kuantitatif. Kalau data dalam kualitatif itu bentuknya tulisan, gambar, video, ya dokumentasi, wawancara dan sebagainya, hasil dari penelitiannya yang terjun ke lapangan, ya begitu. Kuantitatif dalam bentuk bilangan dan angka dihitung secara statistik. Nah, ini adalah kuantitatif. Oke. Metode pengumpulan data. Nah, ini ada dengan wawancara, angket, dan observasi. Wawancara berarti kita langsung ke orang yang mengetahui informasi ya yang akurat, yang bisa kita ketahui lah bahwa dia itu orang yang pas ya untuk kita wawancara seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita mendapatkan data yang tidak valid. Gitu. Jadi harus betul-betul tahu mana informan yang bisa memberikan data yang akurat dengan wawancara. Nah, ini pun ada pedomannya. Jadi kalian membuat pedoman wawancaranya. Apa saja sih yang akan mau ditanyakan gitu ke sumber informasi tersebut. Jadi jangan sampai asal ya. Karena kita ingin mengungkap fakta yang ada di lapangan. Nah, yang berikutnya dengan angket. Nah, berarti kita sebar angket. Angket dengan dengan kuesioner ya, angket atau kuesioner ke masyarakat. Jadi kita tidak langsung ketemu langsung ya dengan sumber informasi, tapi dengan angket. Nah, berikutnya dengan observasi. Kita mengobservasi lapangan, mengamati ya, melihat apa-apa saja yang terjadi di lapangan. Nah, itu adalah data yang bisa kita kumpulkan. Ini adalah beberapa metode pengumpulan data. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan, chat langsung dengan Bapak, WA Japri ke Bapak ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.